Ini contoh aja. Mari kita sekarang membahasnya, berbicaranya lebih substansial, menguji. Dan nggak usah takut buat yang pendukung Jokowi. Tinggal balikin. Memang kalau Prabowo jadi presiden, Prabowo bisa nyelesain masalah-masalah yang lebih detail. Kalau berdebatnya hanya soal ketegasan, berdebatnya soal paradigma-paradigma yang sangat menggunakan bahasa yang eufemistik, penghalusan bahasa. Dan kadang-kadang, mohon maaf, pada Jokowi saya melihat banyak silapstik bahasa. Gak ada yang ngebahas soal detail-detail itu. Sekali lagi semuanya akhirnya berujung berebutan rating dengan sinetron. Ini kan sinetron semua. Kalau buku tadi yang dikutip Prabowo itu misalnya fiksi dengan rujukan-rujukan data ilmiah, dibahasakan dengan cara bahasa bento, Soeharto diganti bento. Kalau ini fiksi-fiksi tanpa referensi. Kalau pilot dibilang mengawang-awang, tapi itulah space-nya pilot. Dia memang tugasnya terbang. Tapi kalau fiksi tanpa referensi, dia out of nowhere. Nah, sampai di situ sebetulnya bukan bangsa, bukan para petinggi, tapi rakyat yang sudah di depan mata melihat sebenarnya republik ini tidak ada gunanya buat mereka. Iya, begitu. Bukan pendukung partai, rakyat. Bukan rakyat yang mendukung partai. Saya bicara rakyat yang dimenderitakan, yang pensiunnya tidak dibayar, yang BPJS-nya dipotong, ya kan? Bagaimana Anda pikirkan bagaimana menjemput mereka, Pak Arya? Yang ibu-ibu anaknya dibunuh, ditembak 20 tahun lalu, yang berjuang bersama Ferry. Kalau Ferry menuntut adanya penuntasan pelanggaran HAM, itu bukan karena Ferry anggota partai, itu karena dia memang hutang sejarah. Republik ini ketika bicara demokrasi, hutang sama orang-orang, anak-anak muda yang dibunuh pada 20 tahun lalu. Orang yang dibakar hidup-hidup 20 tahun lalu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sekali lagi saya kutip, saya pernah berdebat sama Fadlizon 4 tahun lalu ketika mau pemilu. Tapi hari ini kan kita lihat, masalah pelanggaran HAM itu bukan cuma masalahnya Gerindra yang tidak mau diutak-atik isu itu. Tapi masalah partai hari ini dan penguasanya juga nggak mau menyelesaikan masalah itu. Dan buat Demokrat dikit, termasuk Demokrat juga nggak mau nyelesain. Ya kan? Gitu. Nah, sekali lagi saya mau menutup. Tim Pencari Fakta itu dibentuk zaman Presiden SBY. Betul. Tapi nggak tuntas juga. Ya karena memang harus ada yang ujungnya nama Hendro Priyono nggak didorong diperiksa di polisian, ya kan, gitu. Nah, tapi saya mau bilang begini, sudahlah nggak usah berdebat. Pada ujungnya kalau mau kembali pada persoalan rakyat, ujungnya rakyat itu nunggu negara. Kalau ngomongin negara, jangan lempar-lemparan hutang sana lebih besar, hutang kami lebih kecil dan lain-lain. Namanya teori negara, teori continuity. Emang kalau Jokowi jadi presiden pindah lapak? Pindah wilayah? Tidak. Size of this country tetap sama. Jumlah pulaunya tetap sama. Yang bisa mengurangi pulau itu bukan presiden, tapi air laut. Air laut. Tempatnya tetap sama. Jadi yang namanya Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dia adalah continuity. Jadi sekarang mari pikirkan, kalau misalnya mau hashtagnya ganti presiden, ya kan? Kalau misalnya Prabowo ataupun siapapun mau meneruskan, ayo duduk bareng-bareng, buka peta. Bagaimana menyelesaikannya? Saya bukan muak, saya bukan pesimis. Saya menagih haknya orang, bukan menagih babak bonus. Saya nagih haknya manusia-manusia yang hidup di negeri ini. Saya bukan nagih babak bonus, saya nggak nyari babak bonus. Kita bukan minta lebih kok, enggak.